Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan materi mengenai rekayasa genetik. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus memahami apa sih rekayasa genetik itu sendiri. Rekayasa genetik merupakan teknik untuk menghasilkan molekul DNA yang berisi gen baru yang diinginkan atau kombinasi gen-gen baru atau dapat dikatakan sebagai manipulasi organisme. Rekayasa genetik digambarkan sebagai ilmu di mana karakteristik suatu organisme yang sengaja dimodifikasi dengan manipulasi materi genetik, terutama DNA dan transformasi gen tertentu untuk menciptakan variasi yang baru. Dengan manipulasi DNA dan memindahkannya dari suatu organisme ke organisme lain, atau biasa disebut dengan teknik rekombina DNA, memungkinkan untuk memasukkan sifat dari hampir semua organisme pada tanaman, bakteri, virus, atau hewan. Adapun tujuan rekayasa genetik pada mikroba, rekayasa genetik pada mikroba antara lain yang pertama, mikroba untuk fermentasi, yang kedua, pengikat nitrogen udara, yang ketiga, meningkatkan kesuburan tanah, yang keempat, mempercepat proses kompos dan pembuatan makanan ternak, dan yang kelima, mikroba prebiotik untuk makanan olahan. Adapun manfaatnya, yang pertama, pembuatan insulin manusia dari bakteri, yang kedua, terapi gen, yang ketiga, pembuatan antibiotik, vaksin, yang keempat, pembuatan serum, yang kelima, cloning, yang keenam, semangka tanpa biji, dan yang ketujuh, padi tahan wereng. Struktur DNA. DNA adalah suatu polimer nukleotida ganda yang saling berpilin atau biasa disebut dengan double helix, yang berperan penting dalam pewarisan sifat. DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleik acid. DNA berfungsi untuk menyimpan seluruh informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan virus. Perbedaan purin dan pirimidin pada DNA dan RNA. Purin pada DNA yaitu adenin dan guanin, sedangkan pada RNA yaitu adenin dan guanin. Pirimidin pada DNA yaitu sitosin dan timin, sedangkan pirimidin pada RNA yaitu sitosin dan urasil. Protein adalah komponen penting dalam sel, karena sel sebagian terbesar terbuat dari protein, seperti dinding sel, organel sel, dan lain-lain. Protein mampu mengatur reaksi yang terjadi dalam sel. Protein juga biasa bertindak sebagai enzim yang mengkatalis atau mempercepat atau memperlambat sebuah reaksi. Why DNA are important in genetic engineering? DNA adalah bahasa universal, artinya kode genetik mempunyai arti yang sama di semua organisme. Ketika gen dari sifat yang diinginkan diambil dari suatu organisme dan dimasukkan ke organisme lain, hal ini membuat organisme penerima gen menjadi mempunyai kemampuan untuk mengekspresikan sifat atau gen tersebut. Teknologi rekombinasi DNA terbagi menjadi tiga. Yang pertama, teknik untuk mengisolasi DNA, yang kedua teknik memotong DNA, dan yang ketiga teknik untuk memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Selanjutnya cara pemindahan DNA terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu konjugasi, yaitu perpindahan DNA dari satu sel ke dalam sel bakteri lainnya melalui kontak fisik antara kedua sel. Yang kedua, transduksi. Transduksi yaitu pemindahan DNA dari satu sel ke dalam sel lainnya melalui perantara fage. Yang ketiga, transformasi, yaitu pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungan di sekelilingnya. Adapun perangkat bakteri yaitu enzim restriksi untuk memotong DNA, enzim DNA ligase untuk menyambung DNA, plasmid, vektor untuk mengklon gen atau fragmen atau mengubah sifat bakteri, resposon untuk mutagenesis dan menyisipkan penanda, pustaka genom, menyimpan gen atau fragmen DNA yang telah diklon, enzim transkripsi balik membuat DNA berdasarkan RNA, pelacak DNA atau RNA untuk mendeteksi gen atau fragmen DNA yang diinginkan atau mendeteksi klon yang benar.
Teknik-teknik rekayasa genetika terbagi menjadi dua. Yang pertama, cara menyisipkan DNA. Dengan cara menyisipkan gen atau fragmen DNA, bila PBR322 yang sudah terbuka lingkarannya dicampurkan dengan potongan DNA asing dan kemudian ditambahkan enzim DNA ligase, maka kemungkinan hasilnya adalah berupa campuran yang berisi yang pertama, plasmid PBR322, yang tersambung kembali atau membentuk lingkaran lagi seperti semula. Yang kedua, plasmid rekombinan yaitu PBR322 yang telah disisipi oleh DNA asing. Selanjutnya yang kedua, menemukan letak DNA. DNA deoksiribonukleik asid terletak pada inti sel dan mitokondria pada hewan dan kloroplas pada tumbuhan. Deoksiribonukleik asid adalah asam nukleat yang membawa informasi genetik dari generasi ke generasi selanjutnya. DNA terdapat pada nukleus, mitokondria pada hewan, dan terdapat juga pada kloroplas pada tumbuhan. Teknik cloning. Istilah klon atau klona pertama diusulkan oleh Herbert Weber pada tahun 1903. Cloning dapat dilakukan dengan transfer gen, transfer embrio, dan transfer inti. Selanjutnya, penerapan rekayasa genetik dalam bidang farmasi. Yang pertama, diproduksinya insulin dengan cepat dan murah. Yang kedua, adanya terapi genetik. Yang ketiga, diproduksinya interferon. Dan yang keempat, diproduksinya beberapa hormon pertumbuhan. Perbedaan struktur DNA dan RNA. Karakteristik struktur molekul DNA itu untai ganda atau double helix, sedangkan RNA adalah untai tunggal atau single helix. Molekul gula penyusun untuk DNA itu deoksiribosa, sedangkan RNA yaitu ribosa. Basa nitrogen untuk DNA yaitu purin, adenin dan guanin, pirimidin, sitosin dan timin, sedangkan RNA yaitu purin, adenin dan guanin, pirimidin, sitosin dan urasil. Fungsi biologis untuk DNA yaitu pembawa informasi genetik, direplikasi satu kali pada fase sintesis dalam siklus sel, tidak akan meninggalkan inti sel, sedangkan RNA yaitu membawa informasi segmen atau fragmen DNA tertentu untuk ditranslasi menjadi protein, disintesis di inti sel, tetapi berfungsi di sitosol. Selanjutnya dampak positif dan negatif rekayasa genetik. Dampak positifnya yaitu meningkatkan gizi masyarakat, membantu pasangan yang sulit mendapatkan anak atau program bayi tabung, melestarikan Fatma Nutfah, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sesuai dengan keinginan manusia. Selanjutnya dampak negatif, mengganggu proses seleksi alam, dikhawatirkan adanya penyalahgunaan teknologi reproduksi untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain, merugikan petani dan peternak lokal yang mengandalkan produksi secara alami. Sekian presentasi materi yang kami bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.